warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah dan dengan niat beriktikaf di dalam masjid mulia ini sambil menantikan waktu salat Isya, mari sama-sama kita ikuti pengajian ilmu tauhid yang kita mulai seraya sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti-hentinya kita terima dan kita nikmati. Yang kedua, salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Setelah itu kita juga memanfaatkan setiap kesempatan terbaik untuk memohon perlindungan Allah, menjauhkan kita dari segala bencana dan musibah, dari segala bala dan wabah. Wabah COVID-19 ini sudah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan kita. Bukan hanya telah menimbulkan kematian begitu banyak orang dan juga menimbulkan sakit juga dalam jumlah orang yang cukup banyak, tetapi ada lagi yang lebih buruk daripada itu, yaitu kematian rohani, kematian jiwa, kematian bahkan moral dan kematian akidah. Di mana dulu sebelum Covid kita sedang semangat-semangatnya mengajak anak-anak kita, anak-anak muda untuk salat berjamaah di masjid, terutama salat subuh. Nah, dengan wabah ini kita cobalah melarang-larang mereka untuk salat berjamaah. Akhirnya mereka pun sudah menikmati keadaan untuk tidak salat berjamaah. Sebelumnya kita semangat-semangatnya menyuruh mereka pergi ke sekolah di awal waktu, maka dengan Covid ini sudah mereka tak perlu sekolah lagi di sekolah, cukup dengan memegang HP. Sebelumnya kita larang anak-anak memegang HP, maka selama ini kita berikan kebebasan, bahkan blow HP baru untuk anak-anak. Kita larang mereka melihat HP, mereka sepanjang hari sekarang kita suruh memegang HP. Yang dilihat ternyata bukan hanya sumber informasi, keilmuan dan pengetahuan, tetapi banyak sekali rupanya kejahatan, banyak sekali kerusakan moral di dalam HP itu, bahkan kerusakan akidah. Anak-anak sudah mengerti dan sudah akrab dengan sejumlah game. Kemudian juga sudah akrab dengan pornografi, porno narasi dan berbagai porno lainnya. Ini yang menyebabkan kerusakan moral. Di sisi lain tak sedikit anak-anak terpengaruh dengan sejumlah celaan, cercaan yang disampaikan oleh orang-orang yang memang tak berakidah selama ini atau oleh orang-orang munafik terhadap orang-orang lain yang beriman, yang beramal saleh, bahkan terhadap ulama. Saya pernah menyampaikan di sini, mencela orang Islam lain saja itu dosa besar, masuk dalam kategori fasik. Fasik itu apa? Fasik itu pelaku dosa besar yang dengan dosa besar itu dia ditempatkan di dalam neraka jahanam. Fasik itu dosa besar yang seandainya tidak bertobat dan tidak dimaafkan oleh orang yang kita sakiti atau kita sebabkan kerugiannya, maka dia dosa besar dan ditempatkan bersama orang kafir dan orang munafik di dalam neraka jahanam. Siapa pelaku fasik itu? Sibabul muslimi fiskun, kata Rasulullah. Mencela orang Islam lain itu adalah fasik. Nggak usah kita sebut ulama dulu, nggak usah kita sebut orang saleh dulu. Orang Islam lain yang biasa-biasa saja itu dicela, itu akan menyebabkan kefasikan seseorang. Kalau tidak sempat meminta maaf kepada yang bersangkutan,
dan tidak sempat bertobat, maka di dalam neraka jahanam bersama orang musyrik, munafik. Berat perkara dosa terhadap orang lain. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, la yahillu limal muslimi damuhu wa irduhu. Tidak halal bagi seseorang untuk menjatuhkan darah orang muslim lain dan juga menjatuhkan kemuliaan atau kehormatannya. Ketika ada orang Islam lalu kita cela, kita cerca, maka kita menjatuhkan kemuliaan dan kehormatannya. Beberapa waktu ini beredar sangat masif tentang cercaan dan celaan terhadap orang-orang tertentu. Entah siapa yang melakukannya, tetapi intinya itu sudah terjadi dan mempengaruhi anak-anak kita melalui pesan-pesan berantai, Facebook. Beberapa di antaranya ada yang kebetulan terhubung dan saya kenal. Tadi pagi masuk ke WA group saya bahwa Kiai Haji Mustafa Bisri yang sering disebut dengan Gus Mus, di situ dibilang di pesan merantai mengirim surat. Isi suratnya ditujukan kepada orang-orang Arab yang ada di Indonesia untuk menjinakkan Habib Rizik yang katanya telah berperilaku tercela, telah menjatuhkan wibawa orang Arab lainnya, telah melakukan berbagai macam kedurjanaan. Sejak pulang hanya menimbulkan kehebohan banyak sekali orang di sini. Saya kenal dengan menantunya. Menantu Gus Mus itu saya kenal, satu di antara menantunya. Saya tanya melalui WA, apa betul Abah? Menantunya memanggil beliau Abah. Apa betul Abah mengirim surat ini? Itulah Tengku, fitnah yang paling keji terhadap Abah inilah dia. Coba Tengku pikirkan, coba Tengku bayangkan, apa mungkin seorang ulama mencela ulama lainnya? Lalu teringat saya, astagfirullahaladzim. Begitu kejam media sosial yang disampaikan pesan berantai. Itu kan 2 kali dosa sekali jalan. Dosa pertama mencela Habib Rizik, dosa kedua mengatasnamakan Mustafa Bisri, Gus Mus. Dua-duanya ulama itu. Yang saya tahu dua-duanya ulama, walaupun sekali lagi saya nggak kenal dengan Habib Rizik, juga nggak kenal dengan Gus Mus. Menantunya kenal karena dulu satu kuliah, satu sekolah. Tidak terlalu akrab dengan menantunya, tetapi karena satu sekolah, satu kelas, ya kenal sampai sekarang. Juga tidak akrab, cuma ketika ada hal-hal seperti ini kan berani saya bertanya langsung kepada sang menantu itu. Ini contoh, 2 sekali jalan 2 dosa besar telah terjadi. Seandainya ini diteruskan lagi kepada orang lain, maka terjadi penyebaran dosa besar yang sangat parah di negeri ini. Pada saat yang hampir bersamaan tadi pagi, saya menerima juga pesan dari salah seorang mahasiswa asal dulu mahasiswa, dia kuliah di sini, tinggal di Malaysia, dan ya karena memang warga Malaysia, bekerja di Malaysia. Dia bertanya kepada saya, ada apa di Indonesia, Ustaz? Kenapa parah sekali udah keadaannya? Saya tanya kepada dia, apa yang Anda tahu tentang Indonesia sekarang? Lalu dia sebut itu, beberapa di antaranya. Misalnya ada keributan di dalam masjid, ada dawa-dawi, ada konflik di masjid, ada hujat-menghujat ulama. Saya waktu baca pesan dia, belum tahu tentang tersebar dan beredarnya pesan Gus Mus tadi. Pesan yang mencaplok menunggangi nama Gus Mus, belum tahu rupanya itu yang dia maksudkan. Saya bilang, ya mohon doa semoga umat Islam di Indonesia ini senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mencela dan mencerca semoga segera menginsafi diri bahwa pekerjaan seperti itu pekerjaan buruk karena dapat membawa seseorang kepada kefasikan. Artinya yang terjadi di negeri kita ini tercium, terdeteksi ke negeri lain, dan orang menjadi cemas dan takut, khawatir terhadap keadaan kita
di negeri ini. Beberapa hari yang lalu ada seorang ulama, 3 hari yang lalu ada seorang ulama meninggal dunia di Samahani, Aceh Besar. Mungkin ada di antara Bapak Ibu pernah mendengar nama ini, Tengku Muhammad Nur. Yang mau saya sampaikan bukan tentang meninggalnya beliau. Meninggalnya beliau semoga husnul khatimah. Beliau seorang guru, beliau seorang hafiz, beliau seorang tokoh masyarakat. Tetapi ketika berkunjung ke sana, saya bertemu dengan beberapa orang yang orang-orang itu menceritakan tentang fenomena selama masa Covid ini. Bagaimana anak-anak mereka yang tidak pergi ke sekolah, tetapi nggak ada yang duduk di rumah. Mereka tetap bergerombolan, mereka tetap cari teman, cari kawan. Dan apa yang mereka lakukan bersama teman dan kawan-kawan? Itu perjudian melalui online, perjudian online melalui game yang bermacam-macam namanya, melalui handphone tersebut. Di sisi lain juga mereka mulai lagi mengakrabi, mendekati narkoba, karena nggak ada sekolah sepanjang hari. Di rumah emak dan ayahnya kan ada yang ke sawah, ada yang ke ladang, ada yang ke kebun, ada yang ke pasar, ada yang pegawai ke kantor. Kan nggak mungkin menjaga anak-anak. Yang si anak nggak mungkin dia duduk di rumah. Ada 1-2 yang duduk di rumah, kecanduan televisi, kecanduan handphone. Ada yang bergerombolan dengan kawan-kawan yang lain, karena tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang mengontrol, maka cenderung rusak moral mereka. Oleh karena itu maka sekali lagi kita sempatkan berbagai kesempatan untuk memohon kepada Allah agar melindungi kita dari berbagai perkara ini, dari berbagai kerusakan ini, bahwa sakit dan kematian ternyata bukan puncak daripada kehancuran kita. Lebih berat lagi adalah kehancuran mental, kehancuran jiwa, dan kehancuran iman. Untuk apa kita masih hidup tetapi iman telah terbang melayang? Maka semoga Covid ini segera berhenti, penularan penyakit ini segera berhenti, sehingga pihak-pihak bisa kembali mengizinkan aktivitas sekolah, aktivitas salat berjamaah, aktivitas-aktivitas lainnya seperti sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, kita sudah sampai pada sub bahasan lam takhlu ummatun min rasulin. Lam takhlu ummatun min rasulin. Tidak pernah kosong sebuah masyarakat itu dari kehadiran Rasul ke tengah-tengah mereka. Hingga akhir zaman diutuslah seorang Rasul akhir zaman yang berlaku untuk seluruh bangsa dan peradaban, seluruh waktu, hingga alam semesta ini dimusnahkan oleh Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum-sebelumnya untuk setiap umat, untuk setiap kaum diutus seorang rasul, gunanya untuk membimbing mereka dan menjelaskan perkara-perkara keimanan kepada mereka, juga perkara-perkara moral. Ditulis di dalam kitab ini, wa haula'ir rusul arsalahumullahu ilal umami fi jami'il usuril mutatawala. Para rasul yang banyak itu, saya pernah sampaikan di sini ada 313 orang berdasarkan riwayat yang sahih. Para rasul yang jumlahnya banyak itu diutus oleh Allah kepada umat-umat yang banyak di dalam semua masa kehidupan yang cukup panjang di alam semesta ini. Falam takhlu ummatun min rasulin yad'uha ilallah. Tidak pernah ada satu umat yang kepada mereka kosong dari pengiriman
rasul yang mendakwahkan mereka kepada penghambaan diri atau ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yurshiduha ilal haqqi, dan tidak pernah ada kosong di dalam sepanjang sejarah kehidupan umat manusia dari munculnya rasul yang membimbing mereka agar patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah tegaskan berikut ini. Yang pertama surah An-Nahl ayat 63. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika. Demi Allah, Allah bersumpah, demi Allah, sungguh kami telah utus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau wahai Muhammad. Surah An-Nahl ayat 63. Kemudian ayat selanjutnya atau setelah itu penulis kitab ini juga mengutip surah Fatir ayat 34. Wa im min ummatin illa khala fiha nazirun. Tidak pernah ada sebuah umat yang mereka tidak memiliki rasul yang membimbing mereka ke jalan yang benar. Setelah itu surah Yunus ayat 47. Walikulli ummatin rasulun. Setiap umat ada rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka. Setelah itu surah Ar-Ra'd ayat 7. Walikulli qaumin hadin. Setiap kaum ada seseorang yang membawa petunjuk kepada mereka. Hadin itu juga bermakna rasul, yaitu yang membawa petunjuk ke tengah-tengah mereka. Ini beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sifat pengasih dan penyayangnya, dengan cintanya yang sempurna kepada hamba-hambanya, kepada umat manusia, sehingga tidak pernah membiarkan mereka berada dalam kesesatan, dalam kegalauan, dalam kebingungan. Setiap masa diutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul untuk membimbing mereka. Oleh karenanya orang-orang seperti ulama besar Muhammad Shaltut, Syakib Arsalan dan sebagainya menyebutkan bahwa nikmat terbesar di antara nikmat Allah adalah nikmat hidayah. Nikmat ini nikmat berupa agama. Inilah nikmat yang mamdudah namanya. Nikmat yang tak pernah berakhir, nikmat yang senantiasa abadi, yang bermanfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat. Mereka para ulama membagi nikmat dalam 3 kategori. Yang pertama adalah nikmat dalam bentuk kelengkapan jasmaniah atau mauhibah. Diberikan tangan, diberikan kaki, diberikan mata, diberikan kepala, diberikan telinga, diberikan lisan, diberikan banyak sekali pemberian-pemberian lainnya. Dengan pemberian-pemberian itu manusia bisa menjalani kehidupan dengan penuh kenikmatan. Ada tangan yang sempurna, ada kaki, ada mata dan sebagainya, sehingga ia bisa menikmati hidup ini, memberdayakan dirinya atas nikmat muhibah, nikmat pemberian-pemberian tersebut. Yang kedua disebut dengan nikmat bekal atau perbekalan jasmani, mahiyah. Diberikan kepada manusia berupa resource, benda-benda yang ada di alam semesta, sumber daya alam, ada air, ada tanah, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan yang bisa ditundukkan, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dari situlah manusia bisa mempertahankan hidupnya. Mereka bisa mengkonsumsinya, mereka bisa menikmatinya, dan dalam batas-batas tertentu sejumlah resource tersebut, sumber daya alam itu bisa menjadi obat penawar bagi mereka, bahkan bisa menjadi pakaian, bisa menjadi kendaraan, dan bisa segala-galanya. Ini nikmat mahiyah, nikmat bendawi, nikmat nikmat perbekalan hidup. Dan ada satu lagi, nikmat hidayah, nikmat pedoman hidup. Apa itu? Itulah agama. Dan ini sifatnya mamdud, sifatnya terus-menerus kita nikmati. Kalau kelengkapan jasmani tadi saat sakit kita tidak bisa menikmatinya. Kalau kaki sudah diamputasi, maka dengan sungguh siapapun akan sukarela menyatakan sayonara untuk kaki yang sudah dipotong itu. Nggak ada yang pulang gulam sendiri bawa pulang ke rumah, nggak ada. Kalau nikmat mata telah dicabut, misalnya mulai pakai kacamata macam saya ini kan, maka
kita nggak bisa bilang apa-apa, nggak bisa kita protes, nggak bisa kita komplain. Mendih baik ni cabut lah ya Allah, bahada lu kitabnya gitu, mengat datang nggak bisa, dicabut oleh Allah. Ini pertanda nikmat-nikmat ini tidak bertahan lama. Ada waktu diberikan dan ada waktu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar sekali sebenarnya ini. Baru berapa usia kita, dikurangi terus sedikit-sedikit nikmat kita. Rambut mulai putih beruban, bahkan ada yang berguguran, jenggot juga mulai putih beruban. Apalagi kemampuan melihat dari dulu jauh sekali, sekarang sudah berkurang. Kemampuan lari dulu lapangan ini, saya Belang Padang dulu pernah saya keliling 8 kali Pak Wahyu. Dulu waktu masih sekolah dulu. Memang pijut saya dulu, kurus kering cangking, tapi nyemuemban selalu terkecoh orang lain. Ini bukan untuk promosi diri, terkecoh orang lain, fikir anu mit ya, fikir cangkring badan, hana pun tak jaga dia, hana dulu saya golkan dulu. Sekali lagi lapangan Belang Padang dulu, Allah sebagai saksi, teman-teman dulu di asrama TNI Kedah sebagai saksi, saya keliling 8 kali bersama tentera-tentera yang tinggal di asrama TNI Kedah dulu tahun 90 dulu ya. Sekarang 1/8 kali sanggup. Maksudnya setengah aja rasanya udah ngos-ngosan. Apa itu namanya? Nikmat kemampuan itu sudah dicabut. Nikmat makanan, nikmat resource, nikmat bekal juga begitu. Dulu bing bebeno dah baju noh bebe sapai apa namanya cumi-cumi sebesar lengan, nikmat betul. Tiram itu satu piring itu meminyuk-minyuk misalnya rasanya kan. Tapi coba makan sekarang. Pagi kita makan, malam mengkerut-kerut, mengketut-ketut apa ini lutut kita ini. Kalau kita tadi makan kepiting, malam rasanya sedang dibalas oleh kepiting, dicubit-cubitnya lutut kita kan. Jadi begitulah kira-kira gambarannya. Nikmat perbekalan hidup itu juga dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketersediaannya masih banyak tapi nggak sanggup kita makan. Buah belangong barokon ya, 2 heboh pinggan kita sanggup menikmatinya. Sekarang ya 1 piring saja rasanya berfikir-fikir dulu kita untuk menikmatinya. Bukan tidak ada barang, tetapi badan yang tidak sanggup. Ini pertanda bahwa sudah dikurangi nikmat tersebut dari kita. Saya pernah juga sampaikan di sini, pernah satu kali satu mobil dengan orang-orang hebat. Orang-orang hebat, ada anggota DPR di situ kan. Satu mobil pergi ke daerah, diajaknya saya karena udah lama nggak jumpa. Yuklah Ustaz, ajak 3 ke di daerah jauh ke Sebulu Salam sana berpergian. Di sepanjang jalan berbahagia, si supir ni cerita di sini ada mie udang, di sini ada mie kepiting, di sini ada angkut limbek, di sini ada ikan kerling. Yang teman-teman yang kaya-kaya tadi, yang orang-orang hebat tadi, nengok-nengok aja, hadir aja oleh karena nggak sanggup lagi untuk makan mie kepiting, mie udang, mie cumi-cumi, tinggal nengok-nengok aja. Ustaz lanjut aja. Alhamdulillah. Jadi saya akhirnya yang kayak pejabat waktu itu, semua makanan saya makan. Jadi ini dulu tapi beberapa tahun yang lalu, sekarang nggak bisa juga lagi. Ini pertanda bahwa nikmat-nikmat itu cepat sekali terhenti. Itulah disebut dengan mahdudah, sangat terbatas kemampuan kita untuk mengkonsumsi. Nah, ada nikmat mamdudah, itulah nikmat hidayah. Allah Maha mencintai, Maha menyayangi, Maha mengasihi kita. Diberikan nikmat hidayah ini yang kekal abadi, keimanan, rasa manis terhadap ajaran-ajaran Allah, terhadap perintah Allah, rasa menikmati. Malam kemarin saya mengisi ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Begitu selesai ceramah, ada warga warga Labui itu menyapa saya dari jauh. Beliau tanya, boleh salaman Ustaz? Boleh, saya bilang. Setelah salaman, boleh minum-minum Ustaz malam ini? Boleh. Ayolah kita minum-minum, ayolah kita makan-makan. Ceritalah beliau. Mari kita berdoa Ustaz, semoga Covid terhenti katanya, semoga Covid tidak ada lagi. Rupanya beliau bercerita bahwa selama Covid itu susah sekali salat di rumah itu. Kata beliau, mekek-kek lutut saya Ustaz. Bukan karena disuruh jadi imam oleh istri dan anak. Alhamdulillah bisa kalau sekedar menjadi imam. Di masjid pun saya sering adalah beberapa kali menjadi imam kata beliau di tempat beliau tinggal.
Mengkekat apa? Mengkekat nggak nyaman katanya, nggak biasa salat berjamaah karena sudah mungkin sekitar 40 tahun terakhir ini nggak pernah tinggal salat berjamaah lagi, sehingga betul-betul merasa nggak nyaman untuk tidak salat berjamaah, kata beliau. Ada rasa hampa, ada rasa tidak senang. Jadi apa yang beliau sampaikan itu saya coba posting di grup, yang di dalam grup itu saya terhubung dengan ada 3 orang psikolog di situ, termasuk Muhammad Fauzil Adim, kemudian Abdul Rahman Saleh, kemudian Jasmadi Ali yang orang Banda Aceh ini. Apa Muhammad Fauzil Adim yang pertama bilang apa? Ini kan bukan Jasmadi, ada siapa lupa saya namanya. Jadi ini kata Muhammad Fauzil Adim, itu ada orang yang sudah akrab dengan suatu pekerjaan yang dia telah membesarkan, menghargai, menghormati pekerjaan tersebut dengan penghargaan yang sangat besar. Salat berjamaah bagi dia itu sangat berharga, sangat tinggi nilainya, sangat tinggi kedudukannya. Maka pada saat sesuatu yang dia hargai, yang dia tinggikan kedudukannya harus dia tinggalkan, dia merasa bersalah sendiri, merasa nggak nyaman, merasa rugi, merasa kerdil, merasa kecil mungkin, apalagi dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan salat berjamaah itu, walaupun secara tekstual perintah salat berjamaah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dinisbahkan kepada Allah oleh Rasulnya. Karena di salat berjamaah itu merasakan seakan-akan bersama-sama berhadap-hadapan dengan Allah. Inilah namanya halawatul iman, manisnya iman dalam soal salat berjamaah. Ada orang yang terbiasa membaca Al-Quran setiap hari, walaupun 1-2 ayat Al-Quran nggak pernah dia tinggalkan. Pas suatu hari entah sakit atau entah apa, maka orang tersebut merasa sangat terdesak, sangat tertekan karena tidak bisa membaca Al-Quran pada hari-hari tersebut. Kemudian Bapak Ibu pernah mungkin mendengar ceramah Ustadz Syukri Daud, Ustadz Syukri Lampaluh, malam Rabu yang mengisi pengajian di Masjid Raya Baitur Rahman. Ada orang bertanya kepada beliau tentang orang yang ketika sehat rutin salat berjamaah, lalu saat sakit dia nggak bisa ikut salat berjamaah. Apakah untuk orang ini dapat pahala? Kata si penanya ini, dia pernah mendengar dari orang lain, dari seseorang, bahwa untuk orang itu tetap mendapatkan pahala seperti pahala pada saat ia salat berjamaah. Lalu apa jawab Ustaz Syukri? Kata beliau, sebelum saya jawab ini, beliau setengah menangis memberikan jawaban itu. Sebelum saya jawab ini, saya sampaikan dulu, kata beliau, bahwa saya pernah sekitar 3 bulan, kata beliau, itu tidak bisa ikut salat berjamaah, tidak salat Jumat, tidak ke masjid karena selesai operasi jantung beliau, kata beliau. Itu sedih sekali, kata beliau. Apalagi saat khutbah Jumat misalnya, biasanya kita langsung menatap khatib, ini kita hidupkan radio di rumah, atau bahkan kita yang ditatap oleh orang lain, kata beliau. Saya sendiri juga sering menjadi khatib, kata beliau, ditatap oleh orang lain. Betapa keadaan yang sangat bahagia pada saat bisa menyampaikan khutbah atau menyimak khutbah Jumat secara langsung. Ini tidak bisa lagi, sedih sekali. Lalu beliau membacakan beberapa buah hadis, yang di dalam hadis itu menceritakan ada sahabat yang terlambat salat berjamaah, lalu orang-orang waktu itu, para sahabat lain merasa kasihan kepada sahabat yang terlambat datang itu. Lalu Rasulullah menjawab, walahu mislu ma lana. Untuk sahabat yang terlambat datang salat berjamaah itu juga mendapatkan seperti yang kita dapatkan hari ini, kata Rasulullah. Yang kita dapatkan hari ini ada pahala salat berjamaah. Orang itu, sahabat tersebut terlambat, tetapi dapat juga pahala salat berjamaah. Kenapa? Karena hari-hari sebelumnya dia rutin menunaikan salat berjamaah. Hanya hari itu saja karena terkendala oleh halangan-halangan tertentu. Sekali lagi Bapak Ibu, yang ingin kita pahami di sini adalah betapa kenikmatan hidayah itu sebenarnya nikmat yang paling sempurna, yang paling berharga, yang kekal selama-lamanya pada kita. Maka kita mohon kepada Allah semoga nikmat ini jangan pernah dikurangi dari kita, dan semoga semakin bertambah. Dari apa kita tahu pertambahannya? Yazidu wa yanqusu
Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah. Iman ini semakin bertambah dengan ketaatan kita. Semakin kita merasa nyaman untuk pergi ke masjid, maka semakin nampak iman kita itu semakin kuat. Ada orang kadang-kadang mengatakan, siapa yang misalnya kalau hari ini kita ke masjid itu sebelum azan setelah azan, besok mungkin sebelum azan, lebih awal lagi ya. Ini awal dan akhir ini ukuran-ukuran manusia. Ada yang lebih terukur di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita nggak mampu mengukurnya. Allah yang Maha mengukur. Yang penting kalau misalnya salat berjamaah, kita merasakan memang merasa nyaman untuk pergi salat berjamaah. Merasa nyaman, merasa senang untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Menolong orang, membantu orang, bersedekah, berinfak jika kita memang memiliki uang, merasa nyaman, merasa tenang, itu bermakna iman kita sedang naik, iman kita semakin bertambah. Inilah nikmat hidayah. Allah mengirim para rasul untuk menyempurnakan nikmat hidayah ini kepada umat manusia. Para rasul ini membimbing umat, para rasul ini mengajarkan umat, para rasul ini menyampaikan risalah yang diemban oleh mereka, yang diperintahkan oleh Allah untuk mereka sampaikan kepada umat. Maka umat pun akan menjadi umat-umat yang penuh dengan hidayah, menjadi umat yang cerdas, umat yang senantiasa terbimbing di bawah bimbingan para nabi dan rasul. Inilah nikmat Allah sekali lagi yang paling besar, diutusnya rasul, diberikannya hidayah, dan rasul membimbing umat manusia di sepanjang masa. Bapak Ibu berbahagia, ini ada judul lain, saya baca satu sub judul lagi. War rasul min nafsil ummah. Rasul yang diutus oleh Allah itu adalah dari kalangan masyarakat itu sendiri, dengan beberapa pengecualian. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada pengecualian, tetapi umumnya para rasul yang diutus itu adalah dari kalangan umat itu sendiri. Kita baca sedikit. War rasulu basyarun min nafsil ummah. Oh ya, maaf saya keliru memahami tag ini tadi. Yang dimaksud dengan min nafsil ummah adalah dari kalangan jenis umat itu sendirinya. War rasul basyarun min nafsil ummah. Rasul itu adalah manusia juga, seperti umat itu. Karena umat adalah manusia, maka rasul yang diutus ke tengah mereka juga dari jenis manusia juga. Sehingga dalam proses bimbingan itu tidak ada yang luar biasa yang dilakukan oleh rasul. Semuanya terkesan biasa-biasa saja, seperti yang dilakukan oleh manusia yang lain. Rasulullah Muhammad SAW berdiri untuk salat, membaca misalnya surah An-Nahl, sanggup. Manusia lain sebenarnya sanggup juga. Cuma yang membuat nggak sanggup itu aja. Rasulullah itu berpuasa tengah bulan 13, 14, 15. Puasa Ayyamul Bid. Manusia lain sanggup juga. Cuma sekali lagi. Nabi Muhammad misalnya apalagi? Tahajud. Orang-orang juga sebenarnya sanggup untuk bertahajud. Cuma karena terkendala, karena lemah dan macam-macam sehingga ada yang tidak sanggup untuk bertahajud. Itu saja persoalannya. Wa in kana min ma'adanin karimin khassahullahu bimawahibin aqliyatin wa ruhiyatin. Namun meskipun begitu, kepada para rasul ini memang dibekali oleh Allah tingkat kecerdasan di atas rata-rata dan tingkat rohani, mentalitas yang juga di atas rata-rata manusia biasa. Kecerdasan para rasul itu bisa kita baca dalam hampir semua kitab-kitab sejarah, kitab sirah, kitab tarikh. Itu memang sedikit, bukan sedikit, maksudnya memang lebih pandai daripada manusia lain yang ada pada waktu itu. Lebih-lebih lagi dari para raja, para penguasa. Nabi Ibrahim dulu kan ditantang oleh Namrud untuk berdebat. Kan jelas lebih cerdas Nabi Ibrahim. Apa cerdasnya? Dihancurin patung, tinggal patung besar, kapak penghancur disangkut di leher patung besar. Ditanya, siapa yang menghancurkan ini? Kayaknya patung besar, kata Ibrahim sambil tersenyum. Lalu dibilang orang, kok bodoh kali kamu, mana mungkin patung bisa bergerak menghancurkan.
Lalu disitulah masuk kecerdasan Ibrahim. Apa kecerdasannya? Kalau memang patung nggak bisa menghancurkan patung lain, kok kalian sembah? Pada kali yang lain, raja juga menantang Nabi Ibrahim. Sebelumnya sebenarnya raja menantang Nabi Ibrahim, Raja Namrud. Apa tantangannya? Kata Nabi Ibrahim, Tuhan yang aku sembah itu adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Raja Namrud memanggil dua orang pengawalnya, yang satu dipotong lehernya, yang satu dibiarkan hidup. Kata Namrud, saya bisa menghidupkan dan mematikan, yang ini saya matikan. Yang ini saya hidupkan, kata Namrud. Lalu apa kata Nabi Ibrahim waktu itu? Allah Subhanahu wa taala yang kusembah itu menerbitkan matahari dari timur ke barat. Sekarang coba kamu hidupkan, coba terbitkan dari barat ke timur. Bingung Raja Namrud ini. Mana ada matahari terbit dari barat, kata Nabi. Disitulah contoh-contoh kecerdasan para rasul. Nabi Muhammad SAW juga begitu. Dalam banyak sirah, dalam banyak perjalanan hidupnya, beliau jauh lebih pandai daripada masyarakat yang ada pada waktu itu. Ini kira-kira kajian kita malam ini. Mungkin ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan terhadap apa yang kita bahas malam ini. Saya persilakan dengan segala hormat. Baik, jika tidak ada, saya baca sedikit lagi. Wa innama khassallahu ar-rasula bimazaya wa fadaila liyuqawwi 'alal ittila'i bi a'ba'ir risalah. Adapun mereka para rasul itu dikhususkan oleh Allah sejumlah keistimewaan dan keutamaan untuk memperkuat mereka dalam menyebarkan risalah, untuk mendukung, untuk menyokong mereka dalam menyebar risalah. Misalnya tadi lebih cerdas pada saat berdialog dengan orang-orang kafir, bisa membantah orang kafir. Kemudian mentalnya lebih kuat pada saat menghadapi musuh seberat apapun, tak gentar. Kalau kita kan gentar. Rasul kan pernah oleh Daksur namanya, ketika dalam sebuah perang lupa saya. Itu Rasulullah karena letih perang sudah usai, lalu beliau berbaring di bawah sebatang pohon yang rindang. Saat berbaring datang Daksur, para sahabat sedang berpencar semuanya karena perang sudah usai. Datang Daksur menghunus pedang yang sangat tajam, yang sangat besar, lalu diarahkan ke kepala beliau, ke leher beliau. Muhammad, engkau nyawa dan hidupmu sekarang berada di tangan aku, kata Daksur. Siapa yang menolong engkau sekarang? Apakah Rasul gentar dan takut itu? Enggak. Kata Rasul, bersama saya ada Allah. Di sini bukan hanya kita berdua, kata Rasulullah. Ada Allah di sini bersama kita yang ketiganya. Daksur kembali mengulangi, sekarang saya tebas batang lehermu. Siapa yang bisa mencegahku? Rasul kembali menjawab, ya, saya nggak bisa mencegah, hanya Allah yang bisa mencegah. Nggak takut Rasulullah waktu itu. Ketenangan yang diperlihatkan oleh Rasulullah waktu itu, sehingga Daksur sendiri yang akhirnya ketakutan sendiri. Ketika Allah diulang sampai 3 kali, Daksurnya menjadi gemetar. Dalam gemetar itu jatuh pedangnya. Dalam pedangnya jatuh itu, dalam kondisi pedangnya jatuh, pedang diambil Rasulullah. Lalu balik, sekarang siapa yang nolong kamu, Sur? Sur lah panggilan singkatnya. Sur, siapa yang nolong kamu? Daksur menjawab, nggak ada yang menolong kecuali kalau mau maafin saya. Maafin ya. Ya, akhirnya Rasulullah, baiklah. Kalau begitu, sarungkan pedangmu, pulang kembali. Jangan lagi ganggu saya, kata Rasulullah. Daksur pun pulang, dan nggak lama setelah itu Daksur memeluk Islam. Ini contoh, mentalitasnya kuat. Menghadapi musuh 10.000 orang dalam perang Badar, Rasulullah nggak panik. Walaupun hanya berteman atau beranggotakan pasukan 313 orang dewasa yang belum terlatih berperang. Nggak panik. Ini contoh mentalitas yang kuat. Dan beliau berperang bukan hanya mengandalkan bantuan Allah, tetapi juga menunjukkan ikhtiar, daya upayanya. Dan Allah senantiasa membantu orang-orang yang memang telah berjuang, telah mengupayakan, telah berikhtiar semampu kemampuan manusia. Ini yang diistimewakan oleh Allah kepada mereka. Diberikan kecerdasan yang lebih tinggi dan diberikan
mentalitas yang lebih kuat, yang lebih mumpuni, yang lebih lebih berani dalam hal menghadapi berbagai tantangan. Dan mentalitas juga terkait dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak tidak sembarang mewujudkan kekuatan, tidak kalau ada musuh yang mohon maaf, maka beliau mampu memberikan kemaafan. Kita kadang-kadang dendam tahun lalu sampai hari ini masih ada. Wabe yu tiga janji lom kan itu misalnya kan. Rasulullah itu karena mentalitas yang sangat kuat diberikan oleh Allah, mampu memaafkan orang hanya dalam waktu yang sangat singkat kalau orang itu memang menunjukkan penyesalan dan meminta kemaafan dari beliau. Inilah para nabi dan rasul yang lain juga begitu. Umumnya para rasul itu kuat cerdasnya dan kuat mentalitasnya, kuat rohaninya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berhasil dalam membina umat dan kaumnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.